Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Udah makan belum? Udah mandi belum? Ya puji Tuhan, kita kembali lagi untuk seminggu lamanya. Kita telah beraktivitas, telah sekolah. Sekarang kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau berikan Tuhan. Kami akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, siapkan hati mereka, pikiran mereka, biarkan mereka fokus dan tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami taruh juga ke dalam tangan-Mu media yang kami pakai, biarlah berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan angkat pujian Kasih Sukacita dan Damai Sejahtera. Oke, adik-adik, kakak rasa kayak belum semangat. Ayo kita sama-sama menyanyikan pujian lagi dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
kita telah memuji, kita telah bernyanyi bagi Tuhan. Mari kakak ajak semuanya untuk siapkan hati, pikiran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Oskar pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 September. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online, dan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang buah roh, yaitu tentang damai sejahtera. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya dengan selamat. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat di belakang Kak Oskar ini ada sebuah patung, di mana yang besar itu bapak, ibu, dan ini ada anak. Kebetulan di patung ini ada satu orang anak, laki-laki atau perempuan, kita tidak tahu. Tetapi ada satu keluarga, di mana dalam keluarga itu ada dua anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu, yang besar dan yang kecil. Anak yang sulung itu sangat dicintai, sangat dibanggakan oleh ayahnya. Nah, siapa di sini yang istilahnya anak papa? Nah, di keluarga itu ada satu anak sulung yang anak papa, dan ada satu anak bungsu, anak yang kedua, yang seorang anak mama. Artinya dia sangat disayangi oleh mamanya. Dua orang kakak beradik ini saling menghormati, saling mengasihi, dan juga bermain bersama. Tetapi pada suatu waktu ayahnya memanggil dan akan memberikan suatu hadiah kepada kakaknya, kepada yang sulung. Ayahnya berkata bahwa ini hadiah untuk seorang anak sulung. Nah,
si adik itu menginginkan hadiah itu tetapi ayah berkata nggak bisa, ini hadiah untuk anak sulung, karena berkat itu bernama adalah buah hak untuk anak sulung, hak kesulungan. Nah, adik-adik tentu tahu ceritanya bahwa di dalam Alkitab kisah ini dikisahkan adalah keluarga dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka, di mana mereka berdua, Ishak dan Ribka, memiliki 2 orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita pada hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera. Adik-adik sudah mendengarkan di awal tadi bahwa kita akan belajar tentang damai sejahtera. Nah, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Roma, surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 2 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 bagian A yang begini bunyinya: tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Nah, adik-adik, tadi dikatakan ada kakak dan adik Esau dan Yakub. Nah, Esau itu mendapatkan buah kesulungan, hak sulung, karena dia sebagai anak sulung. Jadi itu sudah menjadi tradisi, akan diberikan berkat itu dari ayah kepada anak. Nah, akan tetapi kita semua tahu ceritanya bahwa pada akhirnya Yakublah yang menerima berkat itu. Tetapi Yakub menerima berkat kesulungan itu dengan menipu kakaknya. Nah, sekarang Kak Oscar tanya kepada adik semua, apakah menipu itu baik? Menipu kakak sendiri loh. Nah, tetapi Yakub melakukannya. Dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan hak kesulungan. Nah, hak kesulungan yang diterima oleh Yakub itu didapatkan dengan menipu ayahnya. Loh, kenapa menipu ayahnya? Karena pada saat Ishak, ayahnya itu akan memberikan hak kesulungan itu, setelah Yakub mendapatkannya dengan menukarnya dengan masakan kacang merah yang diberikan kepada kakaknya. Tetapi itu hanya antara Esau dan Yakub. Nah, sebagai yang akan memberikan hak kesulungan yaitu Ishak memberikan kepada Esau dan Yakub itu memiliki dua bentuk tubuh yang sangat berbeda. Sebagai anak sulung, Esau itu hobinya, kegemarannya adalah berburu, berada di hutan, sehingga badannya itu besar, kemudian berbulu karena dia kasar, melakukan kegiatan yang kasar. Nah, tetap beda dengan Yakub. Yakub itu suka berada di rumah, membantu ibunya menyiapkan makanan, sehingga kulitnya halus dan suaranya juga berbeda. Mereka berbeda. Kakak Esau dan adik Yakub ini memiliki suara yang berbeda. Esau memiliki suara yang lebih berat dan Yakub memiliki suara yang lebih kecil. Nah, pada saat Ishak lanjut usia, Yakub memasuki kamar dari Ishak dan dia memalsukan tubuhnya dengan memakai baju dari bulu, dan dia juga memberatkan suaranya sehingga Ishak yang sudah mulai tidak bisa melihat dengan baik, dia memberikan, dan juga tidak bisa mendengar dengan baik, memberikan berkat itu kepada Yakub yang seharusnya diterima oleh Esau. Nah, adik-adik, memang Yakub menerima berkatnya, tetapi dari situ Yakub kehilangan damai sejahteranya. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya sebenarnya. Nah,
Di dalam Alkitab dikisahkan hukuman yang diterima oleh Yakub itu sangat berat. Yakub seperti adik-adik ketahui akhirnya memiliki 12 orang anak. Tadi dikisahkan bahwa Yakub itu menipu kakaknya, menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Tetapi yang terjadi adik-adik, Yakub itu memiliki 12 anak dan dia ditipu oleh 10 orang anaknya. Adik-adik tahu kisah dari anak Yakub yang bernama Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya. Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub. Dan Yakub setelah ditipu oleh 10 orang anaknya, diberitahu bahwa anakmu dimakan oleh hewan buas. Dia tidak bisa tidur selama 100 tahun memikirkan bagaimana kondisi anaknya. Dia kehilangan damai sejahtera. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar bersama bahwa di dalam keluarga, seperti yang ada di belakang Kak Oskar, ada patung keluarga bapak, ibu, dan anak. Ada saudara, ada kakak dan adik. Kita saling mengasihi. Kak Oskar punya adik, adik-adik mungkin punya kakak, punya adik, punya saudara. Kita saling mengasihi, jangan kita menipu, jangan kita membuat mereka kecewa. Tetapi kita berbuat baik supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama berbuat baik kepada keluarga kita, menghormati orang tua kita, menghargai saudara kita, mengasihi saudara kita. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kau boleh memberkati kami, boleh mengasihi kami, dan boleh memberikan kami damai sejahtera. Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati saudara kami, memberkati orang-orang di sekitar kami. Dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Shalom dan sampai jumpa. Shalom adik-adik, gimana? Firman Tuhan dan pujian tadi memberkati adik-adik semua? Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Anton akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan walaupun di kota Solo sudah tidak terlalu banyak mobil ambulan yang seliwar-seliwar. Yang kedua, kalau adik-adik ingin memberi persembahan ke sekolah minggu, adik-adik bisa masukkan uang adik-adik di amplop dan bisa diserahkan di gereja, ditulis persembahan untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan dengan tema-tema yang masih tentang buah roh, supaya adik-adik ketika firman ini selesai, adik-adik bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.